Ibu dan saudara-saudara, salam embun pagi kembali menjumpai saudara. Tema pagi hari ini hadirnya seorang penolong. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, konteks daripada firman ini adalah sebuah perpisahan. Juga pesan-pesan dan nasihat terakhir yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Datang dan pergi, pertemuan dan perpisahan. Inilah yang dialami oleh Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Dian Piscesa pernah mengatakan, bukan perpisahan yang aku tangisi, namun pertemuan yang aku sesali. Tapi jangan menyesali atas pertemuan, karena pertemuan juga adalah sebuah berkat. Masa-masa yang indah murid-murid bersama-sama dengan Yesus, guru dan sahabat. Yesus adalah jawaban atas segalanya. Ada Yesus, mereka merasa nyaman dan tenang. Hadirnya seorang penolong. Janji tentang pengutusan Roh Kudus ini akan diberikan hanya bagi yang mengasihi Yesus, yang ditunjukkannya melalui kepatuhan kepada segala perintahnya. Kepatuhan adalah bukti dari mengasihi. Mengasihi tapi tidak taat, atau taat tapi tidak mengasihi, atau sebaliknya tidak taat dan tidak mengasihi. Tapi Yesus mengajak murid-muridnya untuk taat dan mengasihi Dia. Perpisahan murid dengan Yesus menimbulkan rasa sedih dan kesedihan. Timbulnya kegelisahan, pesimis, dan ketakutan. Namun demikian, Yesus menjanjikan akan hadir seorang penolong yang lain. Penolong, itu bahasa Yunaninya ada heteros, yang artinya penolong yang lain, jenis yang lain. Sedangkan yang kedua adalah allos. Allos artinya penolong yang lain dari jenis yang sama. Penolong yang lain, allos, sama dengan Allah, sama dengan Yesus Kristus. Dialah Roh Kudus, satu pribadi dari Allah. Ya, disinilah kita melihat Allah Bapa hadir sebagai fungsi penciptaan dan berbicara tentang kuasa. Sedangkan Allah Anak hadir sebagai fungsi penebusan atas dosa umat manusia. Sedangkan Allah Roh Kudus adalah Allah hadir dalam fungsi kehadiran sebagai penyertaan dan penghiburan. Roh Kudus adalah roh yang berkepribadian. Roh Kudus atau Parakletos adalah suatu pribadi yang menolong kita. Dia adalah penasihat kita, penghibur kita, penolong kita, dan pembela kita. Roh Kudus menjadi pembela pada saat kita diejek dan diserang oleh orang dunia. Roh Kudus menjadi pengacara untuk kita, memberikan kata-kata kepada kita untuk melaksanakan pembelaan terhadap serangan dari dunia. Sedangkan Roh Kudus menjadi penghibur bagi kita di tengah-tengah penderitaan dan kesedihan yang kita alami. Dan Roh Kudus sebagai penolong dalam hal mengajar, memimpin dalam kebenaran, menjadi sumber inspirasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk menulis 2 tesis dan 4 buku. Dan hal ini dapat saya lakukan karena atas pertolongan Roh Kudus memberikan ilham dan inspirasi. Ya, Parakletos, Roh Kudus, bisa memberikan pertolongan apapun yang dibutuhkan. Tanpa kehadiran Roh Kudus, banyak orang menderita, bahkan termasuk orang Kristen. Dan penderitaannya itu adalah 3S, yaitu stres, depresi, dan sakit jiwa. Banyak orang mewarnai kehidupan modern ini, sehingga banyak orang mengalami stres, stroke, dan stroke. Dunia tidak dapat menerima. Dunia orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dunia adalah orang yang di luar Kristus. Hanya kalau seseorang percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus akan tinggal diam. Roh Kudus akan membuat dirinya dikenal. Membuat dirinya dikenal, ini adalah inisiatif dari Allah sendiri di dalam Kristus dan kehadiran Roh Kudus untuk menyatakan dirinya. Yesus berjanji tidak akan meninggalkan para pengikutnya sebagai yatim piatu. Yatim piatu atau anak-anak.
Anak memerlukan pimpinan, dukungan, bimbingan, dan penghiburan. Dan murid-murid kehilangan kehadiran dan pengajaran dari guru yang dicintainya. Namun demikian, ia akan datang kembali. Kedatangan Kristus kedua kali atau kedatangan Kristus setelah kebangkitannya. Kedatangan Kristus melalui Roh Kudus. Dan murid-muridnya dapat melihat. Ia melihat dengan mata iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah sebuah ketaatan. Ketaatan adalah buah yang harus ada dari kasih. Karena kasih tanpa ketaatan adalah kepura-puraan. Ketaatan tanpa kasih hanya merupakan pekerjaan yang berat, pekerjaan yang membosankan, dan pekerjaan dilakukan seolah-olah merasa diperbudak. Kasih Kristen bukanlah disebabkan oleh karena ketakutan, karena takut untuk tidak diselamatkan. Tetapi kasih Kristen, kasih orang percaya karena sudah diselamatkan. Tanggapan, respon sebagai ucapan syukur atas anugerah Allah. Ada perbedaan antara taat supaya diselamatkan dan taat karena sudah diselamatkan. Kalau taat supaya diselamatkan, itu ketaatan merupakan beban. Tapi taat karena sudah diselamatkan, itu membawa kesenangan, kegembiraan, dan sukacita. Yesus tidak membiarkan kita untuk bergumul sendiri. Yesus mengirim kepada kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Parakletos, yang akan memimpin setiap orang percaya berkenaan dengan yang harus ia lakukan, memampukan untuk melakukannya. Bukti kehadiran Roh Kudus, maka orang percaya meskipun dalam penindasan dia akan tetap setia. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan gereja semakin dibabat semakin merambat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, peran Roh Kudus yang lainnya adalah menyadarkan manusia akan dosanya, menginsapkan manusia untuk berbalik kepada Yesus Kristus, dan mengajari manusia tentang firman Allah. Ya, sungguh bahwa Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh saya bahwa saya adalah anak-anak Allah. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan saya adalah ahli waris. Itulah jaminan keselamatan, sukacita, harapan, dan kedamaian bagi setiap orang percaya meskipun kadangkala dalam penindasan dan kesesakan. Kalau demikian, terimalah warisan sebagai anaknya, yaitu hidup kekal, sukacita bersama Dia saat ini maupun nanti di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.